seperti biasa aku bakal ngobrolin. Kali ini aku bakal ngobrolin tentang gimana sih caranya, tips and trick untuk kalian. Caranya bagaimana masuk PTN negeri untuk kalian yang lagi nyari-nyari fakultas-fakultas negeri di Indonesia. Dan sekarang aku tuh kamu tahu gak sih aku lagi sama siapa? Penasaran kan? Aku sekarang lagi sama mahasiswa Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Nah, Undip itu ada di Semarang dan itu adalah universitas PTN negeri yang ada di Indonesia, salah satu yang di Indonesia yang terkenal. Nah, sekarang kamu tahu kan gimana tips dan triknya masuk PTN negeri, SNBPTN dan SNBPTN dan SBBMT. Jangan SBMPTN. Nah, kamu mesti tahu kan? SNMPTN, SBMPTN, sama ujian mandiri. Dan setiap masuk PTN itu ada 3 tahap. Ke-1 itu tuh lewat SNMPTN. Ke-1 itu lewat SNMPTN. Kedua SBMPTN. Dan ketiga itu ujian mandiri. Dan aku akan bahas tiga jalur tersebut, dan aku akan wawancara mahasiswa Undip langsung yang masuk PTN lewat jalur mandiri. Dia salah satu lewat jalur mandiri karena mandiri itu umum ya, dan kita bakal tanya ke dia tips-tipsnya apa aja sih Kak. Dan kalau kalian yang mau nanya, boleh kalian langsung komen, aku bakal balas gercep banget. Kalian boleh komen tentang apa saja universitas dan keunggulannya yang dari situ, oke? Tonton terus. Halo. Halo. Halo kakak. Halo Derian. Kakak Pak Denny. Dek. Oh, Dek. Halo. Apa? Halo Derian, apa kabar? Baik. Gimana Kak Putri? Iya, baik juga. Nah, Kak, aku mau nanya nih, langsung aja ya Kakak jawab. Singkat ceritanya, aku mau nanya nih, tips-tips Kakak masuk Universitas Diponegoro tuh kayak gimana sih? Kasih aku tips dong. Nanti aku kasih Apa? Ya kasih aku tips dong. Derian, gimana caranya masuk Universitas Diponegoro? Bagaimana dan tata caranya? Dan kita tuh harus kemana dulu sih gitu baiknya? Oke, langsung aja ya Kak jawab. Mungkin untuk tips masuk Undip, yang pertama mungkin ya, yang pertama itu harus tahu dulu informasi di Undip kayak gimana. Jadi kan untuk informasi di Undip itu untuk jalur masuknya ada 3. Pertama jalur masuk lewat SNMPTN atau itu jalur rapor, dan juga SBMPTN jalur tulis. Kemudian yang terakhir ada ujian mandiri. Itu adalah jalur yang diadakan oleh Undip sendiri, seperti itu. Dengan kita tahu timeline jadwal masuk di Universitas Diponegoro, jadwal akhirnya kita bisa membuat persiapan yang cukup matang, seperti itu. Itu tips yang pertama Kak Putri. Ada lagi? Oh gitu ya Kak. Berarti tips yang pertama itu kita harus tahu timeline-nya itu ada berapa macam kategori masuk Universitas PTN Diponegoro ya, Undip. Tips yang kedua apa dong Kak untuk memotivasi kita, caranya biar kita tuh belajar tanggap dan apa tuh Kakak gimana dulu sih, les dulu Kak, gimana Kak? Untuk tips yang kedua sebenarnya berhubungan dengan tips yang pertama. Sederhana, hemat Rian sih, satu kata, persiapan. Ya,
sesederhana itu karena ya nggak sih, nggak ada persiapan, maksud Rian nggak ada mimpi yang begitu tinggi, tapi hanya ada persiapan yang kurang matang gitu. Dan ketika persiapan kita matang, masuk Undip nggak susah kok. Itu aja mungkin. Dan untuk les, mau les di mana gitu, nggak tentu sih, mau kita belajar sendiri maupun belajar les bimbel seperti itu tidak menjamin sebuah sebuah keberhasilan untuk masuk sebuah universitas negeri. Tapi yang terpenting adalah mau belajar sendiri, belajar bimbel, yang terpenting adalah keseriusan ketika belajar. Itu sih mungkin Kak Putri. Oh iya Kak, Dek. Ya, Kak apa Dek? Dek. Oke Dek, jadi kan pasti banyak yang bingung. Nih ya, untuk yang baru lulus, aduh gimana ya, udah pernah daftar mungkin ke salah satu universitas negeri tapi dia tidak keterima. Nah itu tuh gimana sih Kak caranya agar kita itu bisa gitu? Tips dari Kakak tuh gimana sih, Kakak melewati itu dengan apa? Dan akhirnya Kakak itu lulus ke Universitas Diponegoro Undip yang ada di Semarang, dan itu mungkin favorit ya di Semarang. Pertama, ketika kita punya tujuan untuk masuk Universitas Diponegoro maupun universitas lain, yang terpenting adalah kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kemungkinan bahwa kita tidak diterima di universitas negeri, ya kita harus siap dengan itu. Caranya adalah biar kita siap dengan kemungkinan itu, pertama kita harus menyiapkan kemungkinan terburuk seperti apa dan bagaimana kita mengatasinya. Penting untuk mengetahui plan. Oh, ternyata kita punya tujuan ke universitas negeri tapi tidak tercapai. Apakah nanti mau gap year atau ya nganggur 1 tahun, atau kerja dulu gitu untuk persiapan 1 tahun, atau sudah menyiapkan masuk ke perguruan tinggi swasta. Itu pertama. Terus kalau untuk yang masuk Undip sendiri, ya tadi sih udah terjawab. Jawabannya adalah persiapan. Baik persiapan secara pikiran maupun mental. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan diterima atau tidak gitu. Yang penting kita berusaha aja dulu. Oke Derian. Persiapan yang Derian lakuin itu kayak gimana sih maksudnya? Coba jelaskan. Persiapan Cara singkat ya. Oh ya. Persiapannya adalah menyediakan waktu selama, jadi kan kebetulan aku di sini nganggur dulu ya 1 tahun sebelum masuk ke Universitas Diponegoro. Persiapannya dalam menyediakan 30 menit atau sejam dalam sehari untuk belajar. Itu aja, tapi dilakukan dengan konsisten. Jadi tidak menggunakan sistem kebut semalam seperti itu. Itu aja Kak Putri. Oh gitu deh, berarti tipsnya itu benar-benar merangkum dari tips yang kedua. Saya merangkum untuk lebih giat belajar dan tidak dikebut semalam seperti yang Derian lakukan ya. Betul. Jadi Derian tidak les nih, tidak ya? Tidak, karena saya tidak punya uang untuk les, karena les mahal. Iya, jadi Derian itu benar-benar real belajar agar masuk Universitas Diponegoro. Oke. Terus saya mau nanya nih tips yang ketiga, langsung aja Derian. Tips yang ketiga itu gimana sih caranya agar yang baru lulus itu nggak takut-takutan gitu, atau melangkah takut nggak keterima lah, takut apa. Bagaimana cara menghadapi itu? Berdoakah atau gimana? Berdiskusikah atau benar-benar bagaimana sih
Jawabannya adalah berdoa. Sesederhana itu. Karena yang membuat kita menjadi yakin, yang membuat kita menjadi tenang dan tidak takut dengan hari depan adalah kita mempunyai pegangan. Nah, kalau dari Rian sendiri, pegangan yang bisa Rian dapat itu adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa, Rian mendapatkan sebuah pegangan itu. Dan ya tadi, bawaannya jadi tenang. Itu. Oh gitu, berdoa ya. Betul. Berdoa. Selain berdoa, Kak, ada yang mungkin ditambahkan? Tentunya berdiskusi dengan yang ngobrol-ngobrol santai dengan orang tua, dengan kerabat dekat, sharing bareng. Jadi kita jangan membiarkan semua permasalahan, semua kegelisahan dipendam sendiri, karena itu bisa membuat stres. Tapi dengan kita berbagi cerita kepada orang-orang terdekat kita, akhirnya kegelisahan, beban-beban itu terbagi. Seperti itu, karena kita makhluk sosial seperti itu ya. Oke, berdiskusi, berdoa dan berdiskusi ya Kak. Betul. Berkompromi. Santai kali ya, sharing-sharing kali ya. Oke. Berarti tips dari Kakak itu ya, yang pertama itu kita harus lihat dulu timelinenya masuk PTN itu tuh apakah ada jalur apa aja gitu. Kita telusuri dulu ya, Kak. Dek. Apa deh? Apa nih? Gua gak ngerti, gua gak paham. Aduh, saya ini mengira Anda itu kakak-kakak ya, padahal masih adik-adik. Dan tips yang kedua itu, apakah tadi? Persiapan ya, persiapan. Dan seperti yang kakak bilang bahwa persiapan itu tidak harus melulu mengeluarkan uang ya kak. Betul. Dek. Kapan deh? Udah nanya berapa kali nih saya? Iya. Dek, tidak melulu mengeluarkan uang. Dengan kita benar-benar belajar pun bisa ya, seperti Derian lakukan. Dan yang ketiga itu berdoa dan berdiskusi, sharing ke orang tua, keluarga dan teman-teman. Iya. Oke, segitu aja pertanyaan dari saya. Makasih ya Derian. Terima kasih juga Kak Putri untuk waktunya. Ya, semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih ya Karyan, terima kasih banget. Oke, makasih ya Derian. Iya Kak Putri. Makasih waktunya udah meluangkan waktu untuk kita sedikit berdiskusi. Oke. Ada lagi? Apa nih? Tidak. Oke. Dah dulu dong. Oke, untuk kalian yang baru lulus, yang mau jadi mahasiswa negeri, semangat di universitas negeri, semangat, kalian jangan putus asa. Karena apa? Sesuatu itu tidak melulu mengenai uang, karena jalur mandiri pun bisa. Seperti Derian pun jalur mandiri ya. Dia belajar dan dia mempersiapkan semuanya dengan cinta, sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Oke, segitu aja. Dadah. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Kita akan terus membahas tentang Universitas Diponegoro bersama Derian. Dadah.